Pemirsa, Polri akan mengumumkan penangkapan 11 tersangka perbuatan makar Sabtu siang ini. Dan langsung saja kita akan bergabung dengan Ardianto Pramono dan juru kamera Bobby Tobing langsung dari Mabes Polri. Ya Ardi, apa isi lengkap pengumuman polisi ini? Ya Elisa, tadi pengumuman dari Mabes Polri diberikan oleh Irjen Polisi Boy Rafli Amar, dan beberapa informasi yang dapat saya sampaikan di sini adalah polisi siap menerima konsekuensi daripada penangkapan 11 orang ini karena Polri telah melakukan penyelidikan yang cukup dan mendapatkan bukti yang cukup sehingga bisa memutuskan untuk melakukan penangkapan terhadap 11 orang yang ditangkap sekitar 2 hari yang lalu. Kemudian mengapa ada penangkapan ini? Karena menurut Boy Rafli Amar, ke-11 orang ini berusaha untuk merencanakan, menunggangi aksi pada tanggal 2 Desember kemarin untuk kemudian menduduki DPR ataupun MPR, gedung DPR maupun MPR, dan bertujuan untuk melakukan perubahan pada pemerintahan secara inkonstitusional. Dan ada di sini juga polisi menjelaskan pada aksi kemarin ada kelompok yang berbeda-beda, sehingga jika ke-11 orang ini dibiarkan ataupun tidak ditahan kemarin, maka kecenderungannya akan mengundang provokasi yang mana kelompok-kelompok yang berbeda ini bisa saja melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan dan bisa mengganggu ketertiban umum. Nah Elisa, di sini ada 7 orang yang terkena pasal 107 KUHP atau pasal makar, dan di sini Polri menegaskan, dari Mabes Polri menegaskan bahwa untuk pengenaan pasal ini sudah dipertimbangkan dengan matang. Dan salah satu definisi dari makar sendiri adalah kepala negara adalah karena makar ini dilakukan berupa pemufakatan jahat ataupun perencanaan bersama yang mana itu tidak inkonstitusional. Dan ke-7 orang yang terkena pasal 107 KUHP itu antara lain adalah Kiflan Sin, Rahmawati Soekarno Putri yang merupakan putri dari proklamator Soekarno, kemudian ada nama Eko, Aditya Warman, kemudian ada nama Firsa Hussein, lalu nama Alvin, dan juga aktivis Ratna Sarumpet. Ketujuhnya ditahan karena karena Mabes Polri telah memiliki bukti berupa bukti tulisan tangan, kemudian juga ada beberapa perbincangan di telepon, dan juga Polri menemukan adanya bukti-bukti adanya pertemuan di mana mereka bertuju ini melakukan pertemuan dan juga bersepakat untuk melakukan aksi menunggangi aksi super damai yang terjadi kemarin. Dan salah satu rencananya adalah seperti yang telah saya sebutkan tadi, adalah rencana untuk menduduki gedung DPR dan juga memaksa adanya sidang istimewa MPR untuk mengganti presiden yang dipilih secara konstitusional, yaitu Presiden Joko Widodo. Kemudian untuk nama berikutnya adalah Sri Bintang Pamungkas, yang kemudian dia ditahan hingga saat ini karena Sri Bintang Pamungkas telah melakukan penghasutan di media sosial sejak bulan November 2016, dan oleh karenanya Sri Bintang Pamungkas ini dianggap memiliki peran yang lebih besar dalam rencana melakukan pemufakatan jahat. Dan nama berikutnya yang terkena penangkapan adalah musisi sekaligus politisi Ahmad Dhani, di mana Ahmad Dhani terkena pasal 207 KUHP yang salah satunya adalah mengenai penghinaan pada penguasa ataupun lambang negara. Namun hingga saat ini Ahmad Dhani diputuskan untuk dibebaskan secara sementara dan tidak ditahan karena dianggap kooperatif dan tidak akan mengacaukan penyelidikan maupun penyidikan yang saat ini terjadi karena status Ahmad Dhani sudah naik menjadi tersangka. Selanjutnya ada nama Jamron dan Rizal. Keduanya adalah bersaudara, kakak beradik, dan Jamron dan Rizal ini terkena pasal menyulut konflik SARA karena postingan-postingan yang ada di media sosial sejak beberapa waktu yang lalu. Dan untuk kedua nama ini, Jamron dan Rizal, mereka ditetapkan akan ditahan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Jadi Elisa, total ada 11 orang yang kemarin ditangkap dan 3 diantaranya ditahan. Mereka yang ditahan ini saat ini berada di Polda Metro Jaya. Demikian Elisa. Iya, Ardi, lalu bagaimana terkait dengan perkembangan penyidikan ke-11 tersangka ini? Sampai saat ini perkembangan penyidikan
dari Mabes Polri masih belum mengambil keputusan yang berbeda-beda karena mereka masih menerapkan asas praduga tidak bersalah. Dan juga tadi dari Mabes Polri juga menyatakan nantinya jika ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap penangkapan dari 11 orang ini dapat dibuktikan di pengadilan, dan dari kepolisian sendiri tidak ingin membuka secara lebih detail apa saja yang menyebabkan ataupun bukti-bukti apa saja yang menyebabkan 11 orang ini ditangkap. Dan selain itu juga tadi Mabes Polri juga menegaskan sekali lagi bahwa ini bukanlah suatu tindakan untuk memberangus kebebasan berbicara. Justru di sini dari Mabes Polri menyatakan bahwa ini adalah usaha untuk melindungi demokrasi, karena bagaimanapun juga Indonesia adalah negara hukum, sudah ada konstitusi yang tersedia, dan seharusnya segala bentuk kebebasan berbicara ataupun kritik kepada pemerintah disalurkan lewat jalur-jalur jalur-jalur konstitusional dan tidak melewati jalur inkonstitusional yang bisa mengganggu ketertiban umum, merugikan kepentingan banyak warga negara Indonesia, dan juga membuat Indonesia posisinya lemah di mata internasional. Demikian, Elisa.